10 fakta unik Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Silakan bagi yang baru temukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe. Silakan untuk menulis komentar kehadiran, share untuk berbagi pengetahuan. Yang pertama, Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75 atau 100 tahun untuk bisa menyelesaikan pada masa tersebut. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. Yang kedua, Candi Borobudur ditemukan Gubernur Jenderal Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan Candi Borobudur pada 1814. Cerita ini ditulis pada sebuah buku yang berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, H.C. Comelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari perlahan tapi pasti. Akhirnya, banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur tersebut. Yang ketiga, Candi Borobudur terdiri atas 2 juta balok. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesa candi dibangun di atas sebuah danau purba yang mengering. Dugaan semakin kuat saat ada bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing balok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. Candi Borobudur sempat mau dibongkar. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksi. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintahan Hindia Belanda juga memberikan secara sukarela pada 1896 5 arca Buddha beserta 30 batu dengan 30 batu relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada masa lalu itu membuat kepala instruktur artefak budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya pada 1882. Relifnya dipindahkan ke museum supaya tidak ada lagi kasus yang serupa. Bisa dibayangkan kalau keputusan itu terjadi, untungnya seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah, Greofels, mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. Yang kelima, relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Ada total sekitar 2.672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 x 123 meter. Sebanyak 1.460 diantaranya bercerita tentang kisah Buddha, sisanya sekedar relief dekoratif. Salah satu kisahnya mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jataka dan Awadana. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung, ikan, dan berkepala gajah sebagai saluran air. Candi Borobudur dipugar 2 kali. Awal kembalinya Candi Borobudur dimulai pada 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeolog di Yogyakarta, Yesman, menemukan kaki yang tersembunyi.
Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur. Sejarawan seni Bangladesh, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Erf dan Van de Kamer. Keterbatasan anggaran tersebut, pemugaran tidak berjalan sesuai dengan rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada perawatan patung dan batu. Sebelumnya pada usaha untuk memperbaiki tata letak batu, stupa, dan drainase. Rekonstruksi catra juga sempat dilakukan. Dampaknya, catra tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sehingga Van Epp membongkarnya. Bagian tidak sempurna tersebut disimpan di Museum Kronenberg Borobudur. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO bergerak untuk membantu pemulihan Borobudur. Pada tahun 1972, pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana 6,9 juta US dollar tersebut selesai pada 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Yang ketujuh, Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Setelah pemugaran tersebut, Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Hingga saat ini, candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. Kedelapan, Candi Borobudur sempat rusak akibat bom dan bencana alam. Pada 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Serangan tersebut dikepalai seorang museum berani ekstrem Hussein Ali Alaswi. Dia menerima hukum penjara seumur hidup. Lalu ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian naas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Borobudur. Yang kesembilan, kerusakan akibat alam terparah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingat letusan Gunung Merapi pada Oktober-November 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya, kawasan wisatawan ditutup 5-9 November 2010 untuk dilakukan pembersihan. Yang ke-10, artefak Candi Borobudur tersebar di beberapa museum seluruh dunia. Seperti yang disinggung di atas, artefak arkeologi Borobudur terletak disebar akibat pencurian. Di Indonesia ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Kawang Biwangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia. Museum Internasional menyimpan koleksi Borobudur berada di Tropenmuseum, Amsterdam, British Museum, London, dan Museum Nasional Bangkok, Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya, di antaranya Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Itulah 10 hal yang unik tentang Borobudur. 10 fakta tentang Borobudur. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait budaya di Indonesia.